Kalau menurut Gus Metal sendiri, Gus Metal percaya nggak orang kena gangguan gaib? Contoh, mohon maaf Gus, Nggih, nggih. seperti klien-klien pasiennya Gus Samsudin kena gangguan santet dan sebagainya. Kalau menurut Gus Metal itu percaya nggak adanya seperti itu? Nggak percaya, 100% nggak percaya. Modus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jacqueline Chopper, Jatan Ras Polda Metro Jaya, mengucapkan selamat atas diluncurkannya channel YouTube Brother Metal Resek. Semoga semakin sukses, tetap konsisten, semakin kreatif, dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penipuan dan perdukunan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jangan lupa ente like, subscribe, comment, and share channel YouTube Metal Resek. Salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku. Masya Allah. Gus Metal. Gimana kabarnya Gus Metal? Alhamdulillah, baik-baik aja, saudaraku. Oke. Gus. Siap. Surabaya gimana kabar Surabaya Gus? Surabaya tetap rawan banyak gangster. Piye toh kok ada cancer ini? Harusnya jenengan yang meratakan Gus. Polisi Sudah, pasti kapan hari? kuat kalau jenengan Kapan hari ini. juga saya ratakan dengan adik saya. Saya kan punya adik Kapolsek Asem Rowo. Oke. Sudah saya ratakan, habis ketangkap semua. Itu yang perang sarung itu loh. Sudah ketangkap semua, sudah aman. Kok sekarang muncul lagi? Wah. Muncul lagi. Kemarin itu ada yang meninggal di Sidoarjo. Oke. Masya Allah. Hati-hati Gus. Apalagi mau lebaran. Siap, betul. Gus Metal. Masya Allah. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang saudara kita. Ya, bagaimanapun siapapun semua di dunia ini kan saudara nih Gus. Betul sekali, betul. Saudara. Jadi ini ada yang lagi viral. Saya bahas terus ya. Ya biasalah. Kita ngobrol tentang satu kebenaran dibilang menghujat dan sebagainya. Ini menurut Gus Metal sendiri tentang viralnya saudara kita namanya Gus Samsudin Jadab atau Mbak Den yang luar biasa, yang fenomenal, ya kan? Yang lebih sakti dari saya katanya pengikutnya. Memang saya kan kurang sakti, saya kan orang bodoh. Lebih hebat beliau, yang paling baik beliau, ya kan? Menurut pengikutnya Gus, menurut pengikutnya gitu. Nah, saya kan paling bodoh. Nah ini orang yang bodoh ini mau tanya-tanya ke Gus Metal yang dimana saya pernah tahu informasi tentang Gus Metal di salah satu media, di media website apa itu ya lupa, bahwa Gus Metal ini juga membongkar penipuan atau pembohongan pengobatan Gus Samsudin. Itu benar Gus itu saat itu? Benar, iya. Oke Gus. Nah ini saya baru kaget Gus, serius baru kaget. Ini ada komentar bahwa katanya beliau hari ini bebas katanya. Jenengan kan yang paling cedek di Polda sana. Itu benar informasinya Gus? Saya punya adik di Polda dan punya saudara di Polda. Banyak, alhamdulillah banyak. Ya. Saudara benar, bukan saudara palsu, saudara benar di Polda. Oh iya. Itu Gus Samsudin bebas hari ini? Masalah bebas saya belum pernah dengar. Nanti akan saya sampaikan. Nanti akan saya telepon ke saudara saya. Bebas atau belum, seandainya rencana saya mau ke sana, rencananya saya sama pesulap merah mau jenguk Gus Samsudin, rencana itu. Oh, kapan Gus? Nah, nanti saya telepon saudara saya yang di Polda, yang di sana, boleh dijenguk atau enggak gitu. Mungkin kayaknya hari-hari ini kayaknya masih belum bisa dijenguk karena masih viral-viralnya itu, masih nggak boleh. Iya. Lah kok jenengan nggak ngajak saya Gus? Ya harus, monggo, jenengan saudara saya, sikut, monggo. Insya Allah saya balik nanti tengah puasa Gus. Nggih. Mudik insya Allah. Nggih. Iya, saya juga kemarin tanya sama saudara juga, katanya memang nggak boleh. Boleh. Terus saya tanya, terus kalau saya ke sana nggak bisa, paling keluarga istrinya boleh. Kalau kita nggak bisa. Iya, jam 5:30 tadi bebas. Oh ya alhamdulillah kalau bebas nggak masalah. Kita bukan
Kita ini sebenarnya tidak untuk menghujat saudaraku. Tenang, tenang, lovernya tenang, tenang. Kita ini meluruskan pemahaman bahwa apa yang dilakukan beliau itu salahnya di mana. Kalau menurut Gus Metal sendiri nih Gus, mohon maaf nih, saya mau tanya. Gus Metal pasti mengikuti juga perjalanan Gus Samsudin waktu bermasalah kemarin. Itu sebenarnya masalahnya di mana? Karena ini banyak teman-teman ini mengakui bahwa Gus Samsudin itu difitnah. Difitnah loh Gus katanya. Nah ini saya nggak tahu. Kalau menurut Gus Metal gimana? Monggo dijelaskan. Ya waktu itu kan kontennya itu kan yang meresahkan itu kan, yang masalah apa, konten pergantian istri itu loh, itu. Ya, tukar pasangan. Iya, tukar pasangan itu. Oh, oke. Nah, itu kan mencemarkan nama baik Islam ya. Kalau orang yang lain kan jelas yang nggak terima ya, masyarakat Islam lainnya yang nggak terima itu. Iya, tentang seperti itu ya. Iya. Tapi ada yang ngomong bahwa beliau itu video dipotong-potong dan akhirnya beliau itu difitnah. Betul, bisa juga seperti itu dipotong-potong mungkin ya. Karena saya video yang pastinya belum tahu, cuma viralnya di TikTok itu. Karena TikTok kadang-kadang itu dipotong-potong sama orang yang nggak bertanggung jawab itu, kadang-kadang seperti itu. Oke. Siap. Terus Gus Metal, menurut Gus Metal sendiri ini dari sisi mana Gus Metal mengatakan dulu bahwa Gus Samsudin itu, ini Gus Metal sendiri yang ngomong ya, saudaraku bukan saya ya, bahwa pengobatannya dulu itu tipu-tipu itu pengobatan yang gimana maksudnya Gus Metal? Saya nggak ngomong tipu-tipu apa, cuma waktu itu Samsudin mengatakan bahwa kontennya hanya settingan gitu aja, hanya hiburan gitu waktu itu. Hanya hiburan. Diwawancarai sama wartawan gitu. Dan awal pertama kali kan sebenarnya saya nggak kenal Samsudin, yang kenalnya hanya di YouTube dan TikTok itu viral kan itu. Akhirnya diajak Joko Arek itu ke sana, katanya saya diajak ketemu Samsudin. Begitu kenyataannya Samsudin nggak pengen ketemu dengan saya, cuma ketemu dengan Joko aja, ya itu. Oh, gitu. Katanya Joko, berarti cari Samsudin, ternyata di sana enggak gitu loh. Ya itu. Loh. Oh. Tapi jenengan sempat ketemu Gus Samsudin di sana? Sempat ketemu yang pertama kali. Saya pertama kali ke Blitar. Ketemu sekitar jam 2 malam. 2 pagi. Terus saya ngomong, terus katanya jenengan nyari saya. Loh, enggak, kata siapa? Ini kata Joko Arek gitu. Ternyata Joko Arek diem itu akhirnya. Nah itu, ternyata ya itu yang repot Joko Areknya itu. Waduh. Ya. Kemarin saya mau ngundang Mas Joko Arek juga. Ya, yang dia juga viral menghujat Gus Samsudin, katanya. Saya nggak tahu lah menghujat apa, saya jarang lihat videonya soalnya, saya nggak tahu. Yang jelas saya ini pesan sama teman-teman gini Gus, mohon maaf saya ini dikira bela kanan kiri, nggak, saya netral aja. Kalau saya sudah dari dulu saya bilang, bahkan kategori channel YouTube saya ini dari dulu pertama saya buka channel YouTube itu kategorinya itu hiburan, entertain, nggak pernah saya rubah public figure apa, nggak pernah. Dan saya nggak pernah mengatakan konten saya itu real, nggak pernah. Saya bilang semua konten itu sebatas edukasi dan hiburan, semua dari dulu. Justru saya dulu tuh memberantas pembodohan spiritual dulu waktu ada Ki Joko Budo. Ya, tapi karena banyaknya pertanyaan, akhirnya ya saya jawab. Kalau dulu nggak ada pertanyaan, saya tetap aja. Cuman saya nggak mau teman-teman, saya sering bilang jangan pernah percaya dengan konten saya, apalagi dengan saya. Ini anggap sebuah edukasi, ada pesan-pesan moral diterima, monggo, ya enggak masalah. Saya seperti itu. Tapi di sini kan banyak konten-konten kreator itu mempertanyakan kontennya beliau Gus Samsudin, yang dimana memang beliau, menurut saya nih ya, saya nggak pernah melihat beliau itu mengakui bahwa kontennya hiburan selama ini. Kalau menurut jenengan, selama beliau di YouTube itu pernah nggak mengakui bahwa kontennya itu hiburan atau edukasi? Kalau menurut jenengan? Mengakui waktu diwawancara sama wartawan, mengaku sendiri. Monggo dilihat di YouTube saya. Oh, itu waktu dengan jenengan, enggak, maksud saya di konten. Waktu saya kedua kali ke Samsudin kan, kedua kali saya ke sana itu. Siap. Itu berarti di konten jenengan kan ya? Di kontennya Samsudin juga, di kontennya saya juga. Saya juga bawa kameramen, Samsudin juga bawa kameramen itu. Dan itu saya bukan satu aja, saya sama Bang Awe. Itu. Siap lah. Dan awalnya pun saya nggak mau, yang kedua itu nggak mau ke sana gitu loh.
Ya di Oh, telepon Jokara diajak ke sana, diajak Bang Awi juga diajak ke sana. Ya udahlah saya hormatin aja lah, saya ngikut ke sana gitu. siap, 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 siap. Sama wartawan Yang jelas kan, yang jelas di sini kan saya banyak dihujat juga tentang bahwa saya ini menghujat Gus Samsudin. Saya bilang, Gus, jujur, menghujat di mana? Sejak kapan saya menghujat? Justru kita melakukan yang terbaik buat beliau. Karena bagaimanapun beliau punya istri. Yang kedua, ini Gus Samsudin karena beliau udah nggak bisa buat lagi kan Gus, saat ini beliau ada kebaikan. Saya selalu bilang gini Gus, kita ini nggak pantas hujat. Kita ini sudah jauh lebih baik dari orang yang kita hujat. Saya itu dibilang kita ini dan sebagainya, ya terserah whatever. Yang jelas di sini kita melihat sebejat-bejatnya orang ada baiknya, sebaik orang kadang ada tidak baiknya. Betul nggak Gus menurut jenengan? betul. Nah ini sudut pandang dari Gus Metal sendiri. Ini Gus Metal punya channel ya, bro. Silakan di subscribe channel Gus Metal apa Gus? Official atau apa? Metal Resek, silakan di subscribe ya, karena beliau juga mencerdaskan semua lah. Jadi beliau ini kalau saya lihat channelnya beliau ini lebih mengarah ke mewarning teman-teman agar tidak terpengaruh dengan dukun. Contoh yang ya bandar sebagai yang disebut ya. Tapi kalau menurut Metal sendiri, lihat kayak Sudin ini banyak tidak percaya bahwa itu adalah edukasi atau hiburan. Kalau menurut Gus Metal sendiri itu bagaimana? Apakah benar hiburan atau ada yang real Gus? Kalau menurut saya kebanyakan yang itu sudah tahu sebenarnya kalau katanya hiburan, tapi kadang-kadang pendukungnya mengatakan itu real gitu loh. Dari itu kita itu hiburan. Dan lucunya lagi itu kadang-kadang sebenarnya gitu loh. Dan saya bahkan kembali nggak apa-apa, bukan saya dengan saya kalau betul-betul goib tunjukkan dengan saya gitu, malah nyerang kita dan saya sudah menunjukkan alamat saya ini Romansa dengan 8, ayo kalau bisa nyerang saya kasih ini monggo gitu. Mendukung gitu, repot gitu. Itu gini begitu baru cerita ke saya gitu. Kita gitu. Ada yang berapa lupa aku ya itu, terus karena terus nggak berhasil ada bilang ke saya gitu. Tapi diem aja sudah kan. Dan orang yang meninggal di itu kan katanya orang Surabaya juga kan yang di toilet itu loh. Iya, itu orang Surabaya Gus. Orang Surabaya. Iya. Wah. Mungkin meninggalnya karena sakit apa gitu, dia nggak kuat kamar mandi terus jatuh gitu kan. Banyak nggak di Samsudin aja ya, di rumah sakit sendiri, rumah dekat dengan Menjangan sini kan, dekat pasien itu juga ada yang ke toilet tiba-tiba jatuh meninggal gitu. Memang meninggalnya nyata, bukan meninggal karena nggak usah, memang nyata. Ya, baiknya kita pasti baik juga, buruknya bagaimanapun mungkin beliau pernah banyak membantu orang-orang yang sakit, ya kan, ada yang sembuh kemarin kok banyak akses ini dan gratis gitu, enggak ya mungkin biayanya harus beli madu atau apa, saya tahu kalau masalah itu. Kalau menurut Gus sendiri Gus Samsudin itu gratis, saya nggak paham, saya nggak pernah tanya soalnya. Masalah gratis aku kurang paham ya, cuma berita yang saya dengar di TikTok sama di teman saya yang dengar sendiri bayar juga gitu loh. Oh mungkin
Bayar mungkin Bayarnya bayar kurang tahu medianya berapa, atau kurang gimana? tahu. Gimana? Bayar medianya atau apa mungkin ya, entah itu mungkin airnya atau Nggak ngomong masalah bayar madunya, nggak pokoknya bayar sekian gitu waktu itu. Gitu. oh iya. Ngomong ke saya cuma menyarankan mending ke dokter aja lah yang sakit seperti ini, nggak masalah. Karena pelajaran bilang gitu. Oh gitu ya. Atau mungkin kalau ketabrak gimana Gus? Ya boleh ke tabib, boleh ke itu kemana terapis, boleh, setuju. Setuju. Tapi kalau saya tanya nih, kalau menurut Gus Metal sendiri, Gus Metal percaya nggak orang kena gangguan gaib? Contoh, mohon maaf Gus, Yeah. seperti klien-klien pasiennya Gus Samsudin kena gangguan santet dan sebagainya. Kalau menurut Gus Metal itu percaya nggak adanya seperti itu? Nggak percaya, 100% nggak percaya. Modus aja kalau itu. Nggak percaya Gus? Nggak percaya. Nipu itu kalau itu. Nipu. Karena apa? Iya. Saya sudah bongkar juga seperti itu. Sudah menantang, saya waktu itu saya tunjukkan uang 200 juta, ini 200 juta, hitam das putih, ayo, malah nih bisa nyerang saya terus, ayo di sini, ayo, saya siap ke sana, saya siap, kapan? Dan alamat saya udah tak tunjukkan, KTP saya udah, beraninya itu di sosmed aja. Gitu. Iya. Tapi kalau yang saya pelajari gini Kampung Usaha. Kadang-kala ada ya penyakit yang tidak bisa ditemukan, memang dibawa ke dokter tidak bisa ditemukan. Saya punya sahabat dokter dan profesor ya, tidak bisa ditemukan. Sampai dibawa ke luar negeri, dibawa ke rumah sakit yang mahal. Dia mengeluh sakit si pasien ini, terus diperiksa sama dokter, nggak bisa ditemukan. Terus dokter mengatakan seperti ini, nggak bisa ditemukan karena dia dokter banyak, dokter dari psikologis, dokter yang sangat luar biasa, kurang paham itu aku ya. Cuma jawabannya dokter seperti ini, penyakitmu memang nggak bisa ditemukan karena kamu banyak pikiran, gitu. Ya masuk akal namanya dokter itu kan. Masuk akal, karena banyak pikiran, akhirnya penyakitnya menggumpal, terus dideteksi sama dokter, nggak ada penyakitnya. Itu Ya. pikiran itu. Kalau saya sendiri Gus, kalau pelajaran saya sendiri ngapunten kalau saya ini karena saya mengambil dari pengalaman. Kalau saya sendiri penyakit yang berkaitan dengan gaib, menurut saya asumsi saya itu pasti itu berkaitan dengan pikiran. Karena gaib itu pikiran itu gaib kalau menurut saya Gus. Iya. Jadi memang yang disembuhkan benar dokternya, pikirannya karena tersabotase sesuatu yang nggak baik di situ. Betul. Nah, berarti Gus Metal dulu sudah pernah ya seandainya menterapi orang yang sakit sihir dan sebagainya, sudah pernah belum mencoba untuk menterapi? Saya terapi sihir, terapi obat itu banyak. Ya. Contoh seperti ini. Ke rumah saya, ada tamu ke rumah saya, terus saya tanyain kenapa? Katanya disandet orang. Siapa yang ngomong ke sandet? Paranormal si A, dukun si A. Enggak, sampean nggak kena sandet. Ini sampean penyakitnya nyata. Coba ke dokter dulu aja. Ternyata benar ke dokter, ternyata lambung. Penyakit lambung. Terus telepon saya, ya udah lanjut aja ke dokter. Iya, pikiran sama lambung. Ya udah lanjut aja ke dokter, gak usah ke saya gitu. Karena dokter itu nyata pelajarannya. Gitu. Kalau sama dukun dia dikatakan kamu kena guna-guna disembuh sama dukun itu. Nggak sembuh. Akhirnya curhat ke saya itu. Oke. Ya memang mayoriti kalau kita sakit, seandainya di dokter nggak bisa menyelesaikan, pasti jalan pintasnya akhirnya ke alternatif. Alternatifnya itu pasti ke paranormal atau dukun lah seperti itu. Di situ nanti pasti diasumsikan bahwa dilihat secara sasmita gaib mereka itu berkaitan dengan magic. Akhirnya seperti di sihir dan sebagainya. Mayoritas seperti itu Gus ya. Betul. Dan kadang-kadang seperti ini, yang lucu lagi ya, kadang-kadang tamu itu bermacam-macam ya. Kadang-kadang yang lebih percaya hal yang seperti itu. Saya juga percaya hal gue bisa juga percaya. Kadang-kadang saya udah ngomong, sama nggak kena santet. Enggak kena santet. Enggak, sama penyakit nyata gitu. Akhirnya tamu tetap aja lanjut ke dukun tadi itu. Bayar sekian juta gitu. Saya sampai bingung. Terus aku nolong ya opo. Akhirnya apa? Dengan cara membantu dia supaya dia ke saya pakai trik juga, trik seperti ini. Ya wis tak tambani ae. Kok digawe uang.
kon digawe wong gitu. Akhirnya saya punya ilmu sulap ya, punya ilmu sulap yang pernah kayak minyak itu tak taruh di tangan terus tak pijitin, tak kasih air minyak itu Ya. tangan tiba-tiba keluar darah. Itu minyak palsu loh ya. Akhirnya pura-pura kamu digunakan orang tak sembuhin sendiri aja. Aku pakai trik seperti itu supaya tamunya lari ke saya, biar nggak ditipu dengan dukun gitu loh. Akhirnya nggak bayar ke saya, bayar berapa gratis, nggak usah bayar, udah selesai gitu. Biar larinya ke saya gitu loh. Ada yang tamu seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong itu minyak apa, Gus? Ada minyaknya itu banyak gitu? Di toko online kok. Itu. Oh, keluar darah, bisa keluar darah gitu bisa ya? Bisa keluar darah, iya. Terus setelah itu lama-lama kelamaan saya bilang berapa bulan itu sebenarnya saya tuh waktu itu nyugesti sampean supaya sampean itu percaya dengan saya, biar sampean itu yakin dengan saya, biar nggak ke dukun itu, kalau ke dukun itu bakal ditipu baru dia sadar itu. Itu. Oke, siap. Kalau nggak gitu, akhirnya dia habis banyak loh, Ki. Bayar 5 juta, antara 10 juta gitu. Wah. Terus saya jangan terus nambah, ke sana lagi, bayar lagi. Ya itu akhirnya tarik ini, tak dewi gini. Itu. Wah, benar. Nanti dibilang lagi, nanti di dalamnya ternyata ada kerisnya. Disuruh narik keris di dalamnya. Nah. Kadang saya mikir, Gus, ada seperti itu. Klien saya dulu ada seperti itu. Saya kan kalau pengobatan di sini sebenarnya kita dengan sholawat, tapi tetap sebenarnya yang saya fokuskan ke mentalnya. Karena kita seperti observasi mental, Gus. Tapi kalau kita nggak terselubung ke mistik, orang itu nggak akan percaya. Jadi semua itu ada medianya. Ya. Nah, di situ dia mengatakan pernah lah, saya nggak bisa nyebut karena nanti dikira karena nggak ada bukti dan sebagainya, bahwa ada keris. Di dalamnya ada 3 keris. Nah, ini harus diambil. Terus saya tanya, sudah Bu, sudah keluar tapi masih sakit. Dia dukun pijet, orang Depok sini. Ya, tapi udah lama, udah 1 tahun yang lalu. Terus saya tanya, ya sebenarnya ya berapa harga untuk narik keris itu Bu, di dalam tubuhnya itu? 3 itu, satunya 5 juta. Wih, keren banget. Tanda tanya saya, Gus. Sejak kapan nih keris iso gawe nyantet ini? Kadang gitu saya pikir, Gus. Sejak kapan masuknya piye juga? Mayoritas biasanya kan mitos yang berkembang itu kan paku, ya kan? Rambut atau silat dan sebagainya. Nah, itu. Mayoritas itu. Ini keris, Gus. Ini modern banget, ini modern. Gak usah saya sebutin, mungkin teman-teman di bawah pernah denger lah ya. Saya kalau nyebutin nanti dikira menghujat, nyinyir. Ini bingung saya. Jenengan dengan saya penuh dengan hujatan. Padahal sama sekali saya nggak ngomongin contoh nih, mohon maaf Gus. Wah, Gus Metal itu penipu, ngomong doang. Saya nggak pernah ngomong gitu. Contoh seandainya Gus Metal penipu, saya cuma ngomong gini, ya seperti Gus Metal mungkin, ya terserah. Yang jelas hati-hati. Itu namanya gitu, konten. Aja, ya. Bahkan banyak gini Ki, kenapa? Ya. Pernah nama saya Gus Metal itu dibuat pengganda uang, ada? Oh ya banyak, ya, saya juga sama. Kita tangkap baru dia mengakui itu pakai nama Gus Metal gitu loh. Oh ya. Saya banyak Gus bertebaran di Facebook nama saya, tapi nomornya bukan saya. Ya Allah, ironis banget. Kemarin terakhir ada juga Gus Samsudin atas nama Gus Samsudin, katanya udah video call. Saya bilang saya nggak percaya, nggak mungkin kalau dia masalah dana gaib, uang gaib nggak mungkin Bu, sampai ketipu. Saya bilang gitu. Lihat nomornya, oh salah. Saya tahu nomornya beliau, salah. Itu Gus. Jadi itu yang saya dengar dari orang-orang seperti itu. Ya, tapi ini ada kabar baik, katanya teman-teman nih Gus Samsudin udah keluar ya. Alhamdulillah kalau udah keluar, artinya bisa bulan Ramadan dengan keluarga. Karena bagaimanapun ya itu tadi Gus, mohon maaf, saya bukan menjilat Gus Samsudin dan sebagainya. Enggak, saya nggak pernah juga, nggak pernah menghujat, menjilat, saya nggak pernah. Meskipun saya banyak difitnah di luar sana dan sebagainya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sih nerima aja. Karena bagaimanapun kalau saya salah, saya sih ngakui salah. Saya ditanya tentang konten ini, penarikan pusaka dan sebagainya, saya udah bilang, jangan pernah percaya dengan penarikan pusaka. Justru saya mengedukasi, jangan sampai belajar narik pusaka, nggak ada. Itu nggak ada, saya bilang gitu. Belajar, dan saya nggak pernah ngajar orang narik pusaka. Makanya tadi saya edukasi gini Gus. Kalau kita itu belajar sama seseorang, lihat
biasanya mindset belajarnya keliru. Mayoritas, contoh yang belajar di Padepokan ini, pasti belajarnya pingin sakti. Karena ngelihat di YouTube-nya seperti itu, praktek-praktek mental-mental seperti itu. Iya. Ilmu apa itu namanya saya nggak tahu, laduni tak apa saya nggak Iya. tahu. Saya bilang tadi, daripada belajar nawaitumu seperti itu, mending belajar ngaji, mending belajar yang benar. Lillahi ta'ala itu lebih top. Betul. Saya bilang seperti itu. Nah ini kan bahaya. Dan saya kemarin juga kaget kok bisa tempat Gus Samsudin itu ditutup. Katanya tidak berizin untuk pondok pesantrennya. Nah, saya nggak tahu. Ini menurut Gus Metal gimana itu? Memang nggak berizin apa gimana? Tahu nggak Gus informasinya? Masalah itu nggak berizin saya kurang paham, Ki. Belum paham saya itu. Oke. Cuma Karena kemarin itu viral itu dicabut itu kan gambarnya Samsudin itu. Iya. Nah itu kan kalau nggak berizin kan, loh gimana? Kalau berizin ngapain dicabut? Toh juga orang yang datang di situ tanpa paksaan. Iya kan Gus? Tanpa paksaan. Mungkin karena ya itu tadi mungkin melihat banyak testimoni tentang pengobatannya dan sebagainya. Itu. Tapi kalau nggak ada apa namanya izin ya wajib ditutup. Betul. Nah Gus, terakhir Gus saya tanya sama jenengan. Jadi ini kan konten beliau ini kan sebenarnya memang viral dan membahayakan. Artinya gini Gus. Kalau konten itu dimaknai oleh penontonnya itu bukan konten, bukan hiburan, yang dianggap dimaknai itu real, ini bahaya. Bahayanya apa? Ini sudah sampai ke luar negeri beritanya. Sampai seandainya itu real, itu bisa mempermalukan Indonesia. Artinya kok ada aliran seperti itu dibiarkan oleh aparat, oleh MUI kan gitu Gus. Seandainya kan penontonnya mengatakan itu real. Seandainya ada. Kenapa kok Gus Samsudinnya yang ditangkap? Kenapa kok gak Wahabinya? Ini pertanyaan besar kan di situ. Di sini kan harus diselesaikan juga Gus. Karena waktu itu beliau kan disuruh klarifikasi bahwa itu hiburan, tapi seperti tidak real langsung ngomong bahwa itu hiburan, tapi membuat seperti agak drama lah dengan kibaronnya disuruh ngakui. Jadi penontonnya masih meyakini itu real gitu. Nah saya bilang ini kalau di Indonesia ada benar bahaya Rek. Nah kalau saya ada tahu ya tak ratakan juga, kita sama-sama ratakan kan bahaya. Masa tuker pasangan boleh? Iya kan Gus? Bener nggak? Nah ini kan bahaya. Tapi nyatanya kan ini bukan real Gus. Betul nggak? Betul. Nah makanya saya bilang ya nanti mudah-mudahan aparat negara kita bisa mengajak Gus Samsudin langsung live, mengatakan Gus Samsudinnya bisa ngomong supaya nanti di luar negeri itu tidak berpikir kok dibiarin sih, ada Wahabi kok malah Gus Samsudinnya yang ditangkap, orang yang grebek malah ditangkap. Nah ini kan bahaya Gus. Menyangkut NKRI kan gitu ya Gus, menyangkut negara kita. Nah itu makanya saya bilang coba berpikir, teman-teman berpikir yang baik. Seandainya itu memang benar ada, masa ya polisi diam aja, aparat keamanan diam aja? Ya pastinya ditangkap dong, gitu. Nah, tapi masih nggak percaya teman-teman. Nah di sini saya dikira menghujat. Nah kan lucu menghujatnya di mana? Kita kan membenarkan, meluruskan. Gimana kalau menurut jenengan Gus? Ya kan ada pepatah seperti ini kan, kesalahan lebih banyak daripada orang yang benar gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kita udah ngomong bolak-balik itu palsu tetap aja kita yang dibully, dia mengatakan itu asli gitu ya, biarkan aja. Dan anehnya lagi itu, ayo buktikan, kita buktikan ketemuan untuk pembuktian, nggak mau, beraninya di sosmed aja, ya tak biarkan aja. Gitu, repotnya itu. Begitu si netizen itu sudah tahu triknya dan sudah habis uangnya, baru curhat ke kita. Iya. Habis uangnya untuk berobat atau gimana Gus? Ya habis satu uangnya untuk berobat ke dukun lain, dan kedua habis uang untuk berobat juga. Begitu uangnya habis baru curhat ke kita. Inbox saya, DM saya. Udah saya bilang gini aja, saya kan udah ngomong bolak-balik, kenapa nggak sama reken? Begitu uangmu habis baru percaya saya. Terus saya nolongnya bagaimana? Gitu. Ya. Siap. Oke Gus, pesan-pesan buat semua sedulur sambung rasa, buat lover Gus Samsudin, fans dan lovernya
dari Gus Metal. Ini pesan-pesan buat Gus Metal apa nih? Buat beliau sebelum kita tutup. Pesan-pesan tak serahkan ke jenengan aja kok. Anu ki. Oh. Saya udah sering ngasih pesan. Tinggal jenengan ini biar teman-teman itu artinya jangan berpikir yang negatif tentang satu kebenaran atau mungkin itu satu fitnah. Jadi mikir positif dulu. Dibuktikan faktanya dulu gitu, Gus. Kalau menurut jenengan gimana? Monggo dipesenin teman-teman ini. Pesan saya itu satu, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Terus yang kedua, netizen itu harus tahu musibah atau ujian ataupun ajab gitu kan. Kalau musibah kan adalah hal yang datang secara tiba-tiba, walaupun kita sudah jadi pribadi yang baik, musibah. Tapi kalau ajab itu kan balasan dari perbuatan yang kita perbuat gitu loh. Kadang-kadang netizen ini harus paham masalah musibah dan ajab gitu loh. Harus paham seperti itu. Betul Gus. Betul. Ya, betul. Berarti artinya kadang memang kita ini nggak sadar bahwa itu adalah sebagai azab atau karma ya Gus ya. Karma ya Gus Metal ya. Betul. Ya memang di satu ayat kan Allah bilang sesungguhnya ujian atau musibah yang terjadi dalam hidupmu itu sebab dari perbuatanmu sendiri kan gitu Gus ya. Iya. Oke. Baiklah. Ya mudah-mudahan kita doain bersama Gus bagaimanapun siapapun dia yang salah atau yang benar atau apapun kita tetap harus wajib mendoakan yang baik-baik sesama hamba Allah kan gitu Gus ya. Setuju. Ada salahnya bukan kita menjilat Gus ya, di sini bukan menjilat kita tapi kita mendoakan. Nggak patut kita ini menghujat dan menghakimi. Yang penting saya salut sama jenengan Gus. Jenengan mengedukasi tanpa menghujat dan menjudge menghakimi orang ya. Tapi jenengan dalam konten jenengan itu jenengan lebih memberikan ini loh. Hati-hati, ojo sampai keliru rek. Nah, iki loh. Iki ku bujuk rek tanpa menyudutkan satu sama lain. Sehingga mewarning orang agar lebih hati-hati kan gitu Gus ya. Nah, itu saya salutnya jenengan seperti itu, keren. Insyaallah saya mau silaturahim ke jenengan nanti kalau memang saya juga nunggu kabar aja Gus. Kalau jenengan sudah ada kabar boleh dicenguk, kita silaturahim kalau Marcel mau ikut monggo silakan. Nggak apa-apa. Ya bagaimanapun kita rangkul semuanya. Silaturahim yang sudah ya sudah, tapi jangan diulang lagi kalau memang itu sebuah sesuatu yang nggak baik lah, gitu Gus ya. Iya, siap. Oke Gus, terima kasih banyak Gus atas pemasukannya buat saya. Doakan saya sehat, jenengan juga saya doakan sehat. Amin. Salam buat keluarga. Insyaallah nanti Lebaran kita ketemu Gus. Siap, insyaallah siap. Terima kasih banyak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.